Ya, persaingan para pengembang aplikasi chat memang semakin pesat dan juga sengit. Mungkin Anda para pengguna WhatsApp atau mungkin kalau Anda para pengguna Apple atau Apple fanboy Anda juga menggunakan iMessage atau mungkin Anda menggunakan aplikasi-aplikasi chat lainnya seperti yang ada di Facebook, di Instagram, terus juga di Telegram, terus juga di berbagai macam platform lainnya tentunya ya. Tapi tahukah Anda bahwa baru-baru ini Apple akan mengembangkan aplikasi iMessage-nya menjadi yang lebih mutakhir dan juga lebih sempurna dan ini menjadi salah satu kode bagi pengembang ataupun bagi pengembang lainnya yaitu Facebook yang memiliki WhatsApp untuk harus berhati-hati. Kita lihat sama-sama ya jagoan Apple penjegal WhatsApp. Kita lihat sebenarnya bagaimana dulu transformasi iMessage Apple. Anda bagi pengguna Apple tentunya atau Anda para Apple fanboy pasti sangat akrab lah menggunakan iMessage. Anda bisa menggunakan iMessage berbagi pesan, berbagi foto, terus berbagai macam emoticon, terus berbuat grup, melakukan FaceTime dan segala macamnya. Jadi aplikasi ini ya aplikasi pesan pada umumnya begitu ya. Anda pasti menggunakannya dan beberapa orang yang menggunakan Apple pasti juga aktif menggunakan iMessage. Nah, kita kan para pengguna Apple kan saat ini tuh memiliki atau merasakan iOS 14 begitu ya, yang nantinya akan di-upgrade ke iOS 15. Biasanya tuh bulan September pada saat peluncuran produk-produk Apple yang baru, entah iPhone 13 atau iPad apalah pokoknya yang baru diluncurkan nantinya juga akan seiring sejalan dengan peluncuran iOS yang baru yaitu nantinya iOS 15. Nah, ketika nantinya setelah diluncurkan iOS 15, rencananya iMessage juga akan lebih dikembangkan dan lebih mutakhir gitu. Ada peningkatan fitur-fitur message di dalamnya. Jadi kalau selama ini kita itu cuma melakukan berbagi pesan, foto, bisa juga FaceTime, bisa juga group chat dan lain-lain. Nantinya akan lebih kompleks dan lebih ada peningkatan lah fitur. Walaupun belum dikonfirmasi oleh Apple apa sih yang akan ditingkatkan oleh fiturnya, tapi Apple itu sudah sangat concern terhadap peningkatan fitur-fitur dari iMessage ya terbukti karena iMessage ini kan menjadi salah satu platform chat yang berada di Apple. Jadi kalau Anda menggunakan iPhone atau mungkin Anda punya iPad juga bisa terintegrasi chatnya dan Anda juga bisa melakukan chat di iMessage ini. Jadi dengan peningkatan penjualan Apple ataupun melalui iPhone yang berkontribusi terhadap peningkatan penjualan dan juga laba dari Apple, tentunya ini menjadi salah satu fokus bagi Apple untuk mengembangkan aplikasi chat ini. Nah, kalau kita lihat secara keamanan, memang bisa dikatakan aplikasi iMessage ini unggul secara keamanan karena hanya pengguna Apple lah yang bisa menggunakan tentunya aplikasi chat ini dan juga enkripsi end-to-end ya, jadi bisa dikatakan lebih aman begitu dan yaitu hanya berfungsi pada ekosistem Apple. Jadi pengguna iPad atau iPhone, ya Anda bisa melakukan, jadi kalau Anda lagi tidak memegang iPhone Anda mau membaca pesannya atau membalas pesan dari rekan Anda, sejawat Anda, atau mungkin pacar atau gebetan Anda, bisa juga melalui iPad Anda. Karena sistemnya kan terintegrasi, satu ekosistem kalau Apple. Jadi punya iPhone, iPad, terus punya iWatch, punya iMac, dan kawan-kawannya, ya Anda melakukanlah melalui iMessage ini. Nah, persiapannya sebenarnya, kenapa sih Apple mengembangkan aplikasi iMessage ini karena iMessage itu dipersiapkan untuk bersaing dengan WhatsApp. Kita tahu ya, Facebook menjadi salah satu pengembang aplikasi yang kakinya itu ada di mana-mana, punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp. Anda kalau buka WhatsApp ataupun Instagram, Instagram powered by Facebook. Terus misalnya WhatsApp powered by Facebook juga. Jadi untuk mengalahkan dominasi dari Facebook, ya bisa jadi ini menjadi salah satu langkah Apple untuk bisa mengokohkan kakinya di dunia perpesanan gitu atau message begitu, aplikasi pesan ya. Bahkan digadang-gadang katanya iMessage itu akan hadir di Android, kabarnya akan hadir di Android. Ya karena untuk melebarkan pangsa pasar Apple lagi atau iMessage lagi ya bisa jadi iMessage dihadirkan di Android. Tapi sejauh ini sejak diluncurkan atau sejak adanya iMessage yang menjadi aplikasi bawaan dari Apple, memang ini menjadi sebuah eksklusivitas bagi para pengguna Apple. Hanya di Apple saja dan untuk di Android ya bisa jadi sih sebenarnya, tapi ya belum tentu Apple menjual eksklusivitasnya berada ke atau menuju ke Android. Karena kita tahu ya selama ini orang menggunakan Apple itu
merasa bahwa ya eksklusif gitu punya brand Apple, tapi ya tidak juga sih sebenarnya. Nah, dengan langkah Apple melakukan hal itu atau mengembangkan iMessage, tentu ini direspon oleh pendiri Facebook yaitu atau CEO Facebook Mark Zuckerberg yang melihat bahwa iMessage itu adalah kunci utama ekosistem mereka dan juga telah diinstal pada setiap iPhone dan bersifat private. Nah, itulah mengapa iMessage menjadi aplikasi pesan paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Jadi hal ini diutarakan oleh Mark Zuckerberg saat melakukan rapat evaluasi triwulan lah ya bersama anggota-anggota dari Facebook atau ya grup-grup Facebook, karena Facebook memiliki aplikasi chat itu adalah WhatsApp ya. Jadi itu merupakan bagian dari Facebook atau yang dimiliki oleh Facebook. Tentunya Facebook tidak mau tersaingi dengan apa yang dilakukan oleh Apple. Belum lagi Apple itu nantinya ketika melakukan upgrade iOS, ketika misalnya akan aplikasi-aplikasi dari third gitu ya atau third party misalnya Facebook, Instagram dan juga WhatsApp yang merupakan bukan aplikasi bawaan dari Apple, ketika mau melakukan atau memberikan iklan begitu harus ada izin privacy begitu, karena ada aturan baru juga nantinya di iOS 15 yang akan di-upgrade oleh Apple ya. Nah, kalau kita lihat dengan pengembangan iMessage, tentunya ini sebagai langkah dari Apple dan sebagai persaingan bagi Facebook, karena dengan memiliki aplikasi chat yang namanya WhatsApp, kita tahu 15 Mei atau per 15 Mei bulan depan WhatsApp itu akan menerapkan aturan privacy baru. Anda bisa membaca tentunya aturannya apa, jangan asal checklist saja ketika Anda menjadi salah satu pengguna WhatsApp. Dan ini juga dikatakan bisa saja mulai menghilangkan atau mengurangi dominasi WhatsApp atau pengguna WhatsApp itu sudah mulai hijrah. Jangankan pada saat penggunaan atau mau diterapkan aturan privacy baru bulan depan. Pada saat aturan ini mulai digembar-gemborkan pada saat bulan Maret saja, kita tahu ya Elon Musk itu pernah tweet begitu, sebuah tweet bahwa untuk menggunakan aplikasi lainnya ya, misalnya ada Telegram, terus juga ada aplikasi-aplikasi lainnya, aplikasi chat lainnya yang juga menjadi salah satu pesaing dari WhatsApp. Nah, dengan besarnya persaingan antara Facebook dan juga Apple dalam hal pengembangan layanan pesan atau berbagi pesan, karena Facebook memiliki Instagram, kalau Anda buka Facebook Chat mirip dengan chat you juga atau pesan direct message begitu ya yang ada di Instagram. Mirip-mirip lah kalau kita melihat desainnya. Dan juga ya kita tahu WhatsApp, Anda pengguna WhatsApp tentunya bisa melakukan video call, chat group, dan chatting pribadi dan segala macamnya. Kenapa sih sebenarnya Apple itu sangat concern dalam pengembangan iMessage? Ya karena kalau kita lihat iMessage ini kan aplikasi bawaan dari Apple. Jadi ini ditanamkan pada saat Anda membeli iPhone. Jadi kalau Anda punya iPhone, ya Anda punya iMessage pastinya ya dengan memasukkan nomor handphone Anda. Nah, dengan kinerja Apple yang bisa dikatakan cukup baik di kuartal pertama tahun fiskal 2021 dengan kontribusi iPhone itu nomor 1 berkontribusi untuk penjualan dan juga untuk kinerja Apple di kuartal pertama tahun fiskal 2021. Nah, kita lihat di kuartal pertama tahun fiskal 2021 yang ada sejak Oktober, November, dan Desember, yaitu kontribusi iPhone terhadap Apple yaitu adalah 65,597 miliar US dollar. Sangat besar sebenarnya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 55,957 miliar US dollar kontribusi iPhone terhadap pendapatan dari Apple. Jadi terjadi peningkatan dari kuartal pertama tahun fiskal 2020 ke kuartal pertama tahun fiskal 2021. Oh iya, kalau Anda buka laporan keuangan Apple, itu tahun fiskalnya berjalan Oktober, November, Desember itu kuartal pertama tahun berjalannya ya, karena kita tahu biasanya launching produk Apple itu di bulan September, pre-order penjualannya mulai Oktober. Jadi menghitungnya biasanya bulan Oktober, November, dan Desember, disitulah kuartal pertama tahun fiskal Apple ya. Nah, kita lihat di 2020 saja memang Apple dengan Samsung masih di bawah Samsung begitu ya. Kalau Samsung masih merajai untuk pangsa ponsel begitu. Tapi kalau kita lihat dengan pengiriman di 2020 200,1 miliar unit dan market share-nya adalah 15%, sedangkan di kuartal pertama 2021 itu naik begitu ya, naik 44% dengan kurang lebih untuk penjualan iPhone untuk kuartal pertama 2021 tahun fiskal berjalan 50 juta unit iPhone, pangsa pasarnya juga atau market share-nya juga naik menjadi 17%. Makanya melihat kinerja Apple yang sangat baik dan juga kontribusi iPhone terhadap pendapatan Apple
Apple mau mengembangkan iMessage yang akan menjadi jagoan Apple untuk menjegal WhatsApp. Seperti apa persaingan mereka nanti? Kita tunggu bagaimana update software terkininya.